Baiklah, kita masih melanjutkan pembuktian teorema 1. Kali ini kita akan membuktikan teorema 1, pernyataan yang ketiga, yaitu jika C adalah bilangan real non-negatif atau C itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A itu lebih dari sama dengan negatif C dan A itu kurang dari sama dengan C. Ya. Kalau kita lihat pernyataan ketiga ini dia berbentuk pernyataan implikasi jika maka. Namun ada tambahan di mana pada pernyataan akibat ya atau konsekuennya dia berbentuk pernyataan biimplikasi yang mana dicirikan dengan adanya keterangan jika dan hanya jika ya sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap langkah pembuktian yang akan kita lakukan. Nah, supaya jelasnya, pertama, seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari pernyataan ini. Ya, yang jelas yang kita ketahui adalah C itu dia lebih dari sama dengan 0, atau C itu adalah bilangan real non-negatif. Kemudian diketahui juga bahwa A dan C di sini adalah anggota himpunan bilangan real, ya, karena kita membahas mengenai bilangan real. Kemudian yang akan kita buktikan adalah pernyataan yang ini ya, yang setelah kata maka. Dan yang harus kita perhatikan nanti ketika membuktikan adalah adanya kata jika dan hanya jika. Yang mana ini menunjukkan bahwa pernyataan yang akan kita buktikan itu adalah pernyataan berbentuk diimplikasi ya. Sehingga ya untuk membuktikan pernyataan ini ya teorema 1 bagian 3 ya kita harus membuktikan dari kiri ke kanan ya dari kiri ke kanan yaitu jika yang ini ya jika nilai mutlak A kurang dari sama dengan C maka yang ini ya itu yang dari kiri ke kanan. Dan yang kedua, ya sekali lagi karena dia biimplikasi, kita juga harus membuktikan dari kanan ke kiri. Ya, sehingga untuk pembuktian teorema 1 bagian 3 bisa kita bagi menjadi langkah bintang 1, langkah bintang 2. Oke, untuk langkah yang pertama, bintang 1, nah, untuk membuktikan ini, kita ingat kembali ada istilah conditional proof ketika kita belajar mengenai logika pembuktian pada mata kuliah persamaan dasar pengantar dasar matematika. Ya, yang mana jika kita bertemu suatu pernyataan ya yang di mana pernyataan itu berbentuk pernyataan implikasi ya, lalu bagian konsekuennya atau akibat dari pernyataan itu dia berbentuk implikasi lagi ya, maka fakta pada akibat itu dapat kita gunakan sebagai fakta yang baru atau sesuatu yang kita ketahui ya, tambahan dari sesuatu yang kita ketahui ya, sehingga selain kita mempunyai ini ya sebagai sesuatu yang kita ketahui, kita juga punya tambahan fakta lain yaitu bahwa nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Nah, sehingga berarti arah pembuktian kita untuk bintang 1 ini adalah tinggal kita membuktikan bahwa dari dua fakta ini ya dan juga fakta ini kita buktikan bahwa nanti hasil akhirnya adalah yang ini. Ya. Oke. Nah, dari sini ya kita lihat dari pernyataan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C ya. Nah, maka berdasarkan definisi nilai mutlak ya di sini kita bisa mendefinisikan ini didapatkan bahwa ya untuk A-nya ini misalnya A ini adalah bilangan real positif dan kemungkinan juga A itu sama dengan 0 ya berdasarkan definisi nilai mutlak, maka berdasarkan ini A itu akan kurang dari sama dengan C. Ya. Dan ya, berdasarkan definisi nilai mutlak juga A itu
ya, A yang di dalam nilai mutlak bisa jadi dia adalah bilangan real negatif, ya. Nah, atau juga 0, itu selalu, ya. Maka bisa kita tuliskan karena dia bilangan real negatif, kita tuliskan dengan negatif A itu kurang dari C. Nah, dari sini sudah terlihat, ya, bahwa dari dua hal ini, karena dia adalah dua hal yang memenuhi dari nilai mutlak A, maka penghubungnya adalah dan. Sehingga dua pernyataan ini bisa kita tuliskan dalam satu pernyataan seperti ini. Sehingga terbukti bahwa jika C lebih dari sama dengan 0, maka ini ya, jika nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka A lebih dari sama dengan negatif C, dan A itu kurang dari sama dengan C. Ya, atau teorema yang ketiga itu terbukti, tapi dengan tambahan ya, untuk yang bintang 2 kita buktikan terlebih dahulu. Dan untuk langkah pembuktian ini itu dijadikan sebagai latihan dan akan kita diskusikan pada forum diskusi. Oke, itu untuk pembuktian teorema 1 pernyataan yang ketiga.